Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga baik dan tetap semangat ya. Tidak lupa saya ucapkan, bagi kalian yang sedang berjuang di bidang apapun, semoga perjuangan kalian berakhir dengan sebuah kemenangan. Seperti halnya channel ini, yang sedang berjuang untuk berproses agar menjadi lebih baik, dengan harapan bisa terus menghibur kalian semua. Dan di video kali ini, kita kembali akan membahas film yang mengangkat tema perjuangan. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Rani Laxmibai yang merupakan salah satu tokoh terkemuka pejuang wanita India pada tahun 1857 dan perlawanannya terhadap pemerintah kolonial Inggris. Film ini diproduksi oleh Zee Studios India dan disutradarai oleh Kangana Ranaut dan Radha Krishna Jagarlamudi. Guys, semoga channel ini bisa menghibur kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan berkomentar. Semoga kalian selalu sehat dan rezeki kalian selalu dilancarkan. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, silakan pakai headset kalian, cari posisi terbaik, dan kita akan ceritakan alur cerita film yang diberi judul Manikarnika, The Queen of Jhansi. Film ini dimulai dengan kelahiran Manikarnika yang akrab dipanggil Manu, yang diperankan oleh Kangana Ranaut di Ghats, Varanasi. Dia dibesarkan oleh menteri dari Bintor dan ayahnya yang bernama Moropan yang diperankan oleh Manish Wadhwa. Pada suatu ketika, Manu muda yang sedang tumbuh dewasa sedang berhadapan dengan seekor harimau untuk menyelamatkan penduduk desa. Dan kejadian itu dilihat oleh Menteri Kerajaan Jhansi yang bernama Dixitji yang diperankan oleh Kulbhusan Kharbanda. Menteri itu sangat terkesan akan kemampuan dan keberanian Manikarnika. Atas keberanian dan kemampuan dari Manikarnika itu, Menteri Dixitji menjodohkannya dengan raja dari kerajaan Jhansi yang bernama Gangadharau yang diperankan oleh Jisoo Sengupta. Singkat cerita, pernikahan itu pun berlangsung. Pernikahan itu dirayakan oleh penduduk Jhansi. Sesuai tradisi, sang raja memberikan nama baru kepada istrinya. Nama Manikarnika secara resmi diubah menjadi Laxmibai, yang resmi menjadi ratu dari Jhansi. Raja dan ratu yang baru saja menikah menghabiskan waktu bersama dan mereka pun semakin jatuh cinta. Ratu Laxmibai meninggalkan tugas-tugas tradisional kaum perempuan dan lebih tertarik untuk belajar tentang suasana politik Jhansi dan negara bagian sebagai gantinya. Dan hal itu didukung sepenuhnya oleh sang raja. Pada suatu hari, seorang perwira koloni Inggris yang bernama Gordon mendatangi istana. Semua yang berada di sana menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat kepada perwira itu, termasuk sang raja. Ratu merasa marah ketika dia melihat bahwa suaminya yang seorang raja Jhansi harus menundukkan kepalanya kepada seorang perwira Inggris itu. Pada kesempatan itu, sang ratu juga diwajibkan untuk menundukkan kepalanya. Tetapi Ratu Laxmibai tidak mau menundukkan kepala kepada penjajah, dan ratu menatap tajam kepada perwira Inggris itu
yang mengisyaratkan ratu tidak akan tunduk dan menantang perwira itu. Raja bisa memahami perasaan ratunya itu, namun dia tidak berdaya. Keesokan harinya, sang ratu menunggangi kuda. Dia melihat kepala polisi di wilayah itu diikat di pohon oleh seorang penduduk desa yang menentang pajak yang tinggi dari Inggris. Dari situ, dia mulai merasakan penderitaan penduduk desa. Suatu hari, beberapa tentara Inggris merampas seekor sapi yang masih kecil dari seorang wanita desa yang bernama Jalkari. Dia dan suaminya berusaha melawan para tentara itu, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Bahkan mereka dicambuk oleh tentara itu. Keesokan harinya, ketika Ratu Laksmi Bai mengetahui tentang kekejaman itu, ia pun mendatangi para perwira Inggris dan berbicara kepada mereka dalam bahasa Inggris yang fasih, dan mengumumkan bahwa kambing dan sapi yang berada di wilayah Jasi adalah milik raja yang dipinjamkan kepada rakyatnya dan tidak boleh diambil oleh para penjajah itu. Ratu Laksmi Bai mengembalikan Nandu yang merupakan nama sapi itu kepada Jalkari dan mereka pun akhirnya bersahabat. Persahabatan seorang ratu dengan rakyat biasa. Penduduk desa merayakan kehadiran sang ratu di desa mereka dan mereka pun menari bersama. Di tengah-tengah perayaan, Ratu Laksmi Bai mengetahui kalau dirinya sedang mengandung dan dia sangat gembira akan hal itu. Raja yang mengetahui hal itu sangat bahagia karena sang ratu akan melahirkan keturunan sebagai penerus tahta Jasi. Singkat cerita, akhirnya sang ratu melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Damodar Rau. Seluruh rakyat menyambut kelahiran putra mahkota. Raja dan ratu juga mewajibkan pihak Inggris untuk ikut merayakan kelahiran putra mereka. Pihak kolonial Inggris mencoba menolak untuk ikut merayakan dengan alasan hari perayaan merupakan hari Minggu, dan menurut peraturan hari Minggu, para tentara Inggris tidak sedang bertugas dan hari libur mereka. Tetapi sang ratu mematahkan peraturan Inggris itu, dan akhirnya pihak Inggris tidak bisa mengelak dan ikut merayakan kelahiran sang putra mahkota. Salah satu pangeran Jasi yang bernama Sadasif Rau terlihat berkomplot melawan raja dengan para perwira Inggris yang telah menjanjikannya bagian dari perkebunan ketika nanti Jasi berhasil ditaklukkan oleh koloni Inggris. Sadasif Rau secara singkat terlihat mengincar seorang dayang kerajaan yang membawa air suci ke upacara penamaan bayi. Hal itu menyiratkan bahwa dialah yang berada di belakang keracunan yang akhirnya membunuh putra mahkota Damodar Rau dan membuat raja menjadi lemah dan sakit-sakitan akibat keracunan, ditambah lagi dengan kematian putranya itu. Untuk memiliki pewaris tahta, raja memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Rupanya itulah tujuan Sadasif Rau, agar raja mengangkat anaknya menjadi putra mahkota dan nantinya akan menjadi Raja Jhansi. Tetapi kenyataan berkata lain. Putranya tidak terpilih untuk diadopsi oleh raja.
melainkan seorang anak yang bernama Ananrau yang saat itu kebetulan berlari ke arah Ratu Laksmibai. Secara naluri, sang ratu memanggil anak itu dengan nama putranya yang telah tiada. Atas kejadian itu, raja memutuskan untuk mengangkat anak itu menjadi anak angkat raja dan menjadikannya putra mahkota. Sadasip sangat marah akan hal itu dan mencabut pedangnya, tetapi berhasil dicegah oleh para pengawal raja. Dia akhirnya mau tunduk kepada sang raja, tetapi tetap menolak untuk tunduk kepada Ratu Laksmibai. Atas hal itu, dia diusir dari Jhansi saat itu juga. Kesehatan sang raja semakin memburuk dan akhirnya Raja Gangadarau wafat. Beberapa bulan kemudian, setelah kematian Raja Gangadarau, Laksmibai menolak untuk memasuki ritual seorang wanita yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Dan dia lebih memilih untuk mengambil tanggung jawab tahta untuk memenuhi janji yang dia buat kepada almarhum suaminya. Dan hal itu dianggap tidak cocok dengan kebudayaan. Dan dengan segala upaya dan tipu daya, pihak Inggris memintanya untuk menyerahkan kerajaan. Ketika dipaksa untuk mengosongkan istana, dia berjalan dengan anggun keluar dari istana. Dalam perjalanannya, sang ratu disambut oleh penduduk desa. Para penduduk menyalakan obor untuk menerangi jalan sang ratu dan meneriakkan semangat perjuangan yang semakin membuat marah pihak Inggris. Ratu terus hidup di antara warga sipil dan diam-diam menyusun strategi untuk mendapatkan kembali kerajaannya. Pemberontakan mulai terjadi di mana-mana. Para pejuang melakukan perang gerilya yang dipimpin oleh seorang pria bernama Sang Ramsing. Sementara itu, si pengkhianat Sadasip Rau melakukan penyerangan terhadap wanita dan anak-anak Inggris dengan tujuan melimpahkan kesalahan kepada Ratu Laksmibai. Dan benar saja, hal itu menjadi perhatian yang sangat serius dari pihak pemerintahan Inggris. Akhirnya, pemerintah Inggris menunjuk Sir Hugh Ross untuk menyelamatkan situasi dan menghapus Laksmibai dari tahta secara permanen, serta menumpas pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Sementara di tempat lain, benteng Jhansi berhasil ditaklukkan dan Ratu Laksmibai kembali ke Jhansi. Tak lama berselang, Hugh Ross mengirimkan utusan ke istana untuk mengosongkan istana dan meminta agar Ratu Laksmibai keluar dari istana atau akan dihancurkan oleh pihak Inggris. Tentu saja, sang ratu mengatakan Jhansi akan siap dengan segala kemungkinan, termasuk perang terbuka dengan Inggris. Ratu Laksmibai mempersiapkan pasukannya serta memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh rakyat Jhansi, termasuk para wanita, untuk ikut berjuang melawan penjajah. Tetapi mereka memiliki kendala jumlah senjata yang dimiliki. Akhirnya, sang ratu membuat pengumuman untuk mengumpulkan seluruh peralatan dari besi dari rakyat untuk dijadikan senjata. Mereka pun mulai mempersiapkan senjata dan berlatih untuk berperang.
Dan tibalah saatnya hari pertempuran tiba. Pasukan Inggris mengepung benteng pertahanan Jhansi. Tembok benteng Jhansi tidak mudah ditembus oleh meriam-meriam pihak Inggris. Dan pertempuran pertama itu dimenangkan oleh Jhansi. Kemudian, sang pengkhianat Sadasip Rao yang mengetahui kelemahan benteng Jhansi membocorkan rahasia kelemahan benteng itu. Malam harinya, benteng Jhansi digempur meriam-meriam besar milik Inggris pada titik lemah benteng itu, dan pertahanan benteng Jhansi berhasil dijebol. Tentara Inggris menyerbu benteng Jhansi dan mereka merangsek masuk ke dalam benteng, dan pertempuran hebat pun terjadi. Malam itu, tentara Inggris berhasil mengalahkan pasukan Jhansi. Gaus Baba yang merupakan jenderal yang sangat setia kepada Ratu Laksmi Bai saat itu gugur dalam pertempuran. Saat itu, tentara Inggris bertujuan menangkap sang ratu. Tetapi seorang wanita yang merupakan sahabat ratu yang bernama Jalkari mengorbankan dirinya. Jalkari menyamar menjadi ratu dan membawa bubuk mesiu untuk meledakkan dirinya. Atas pengorbanannya itu, Ratu Laksmi Bai berhasil meloloskan diri. Benteng Jhansi hancur lebur malam itu. Ratu Laksmi Bai yang berhasil lolos tidak menyerah begitu saja. Dia kembali mengumpulkan sekutu-sekutunya. Suatu ketika, Ratu Laksmi Bai mendatangi kerajaan Gwalior yang merupakan sekutu Inggris. Saat itu, sang ratu datang sendiri menemui Maharaja Gwalior. Maharaja Gwalior itu sangat senang mengetahui Ratu Laksmi Bai datang sendiri dan bermaksud akan menangkapnya serta menyerahkannya kepada Inggris. Tetapi rupanya nama Ratu Laksmi Bai dan cerita perjuangannya serta keberaniannya menimbulkan rasa simpati dari pasukan Gwalior. Bukannya menangkap sang ratu, seluruh pasukan Gwalior justru membelot dan bergabung bersama Ratu Laksmi Bai. Sang Maharaja Gwalior tidak berdaya dan menyerahkan kekuasaannya kepada Ratu Laksmi Bai. Di situ, kekuatan pasukan Laksmi Bai bertambah, yang membuat sang jenderal Inggris tidak bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya, dengan pasukan yang lebih besar, perang terbuka kembali terjadi. Disinilah perang sampai titik darah terakhir terjadi di antara kedua belah pihak. Pasukan Inggris yang jumlahnya lebih besar dan persenjataan yang lebih lengkap berhasil mengalahkan pasukan Ratu Laksmi Bai. Pasukan Inggris berusaha menangkap sang ratu hidup-hidup dengan mengisolasinya dengan api dari mesiu yang dibakar. Saat itu, Ratu Laksmi Bai tertembak, tetapi masih bisa bertahan. Rupanya, Ratu Laksmi Bai tidak mau tertangkap dan melemahkan perjuangan rakyat India. Sang ratu menceburkan dirinya ke dalam api, sehingga membakar seluruh tubuhnya. Semangat perjuangan Ratu Laksmi Bai yang tidak pernah menyerah tetap menyala dalam api yang membakar semangat perjuangan rakyat India untuk melawan penjajahan.